Selamat datang para penikmat film, balik lagi bersama saya Cipe di Ucoy Cinema. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Born to Race. Film ini menceritakan tentang rivalitas dua anak STM yang hobinya balap liar demi mengharumkan nama baik sekolah, dan juga kebesaran kedua orang tuanya yang merupakan legenda balapan. Akan tetapi sebelum menonton, sebaiknya kalian dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Jika teman-teman ada saran film yang keren, silakan komen di bawah. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Awal film diceritakan seorang pemuda yang masih duduk di bangku STM. Dia diketahui bernama Danny Krager. Dia merupakan pembalap pemula dari tim YSX Racing, dan karena dukungan ibunya, ia berhasil dinaungi sebuah sponsor. Di malam balapan liar itu, Danny didatangi oleh Tony yang merupakan ketua balapan di kampung itu. Okay, come on. Yeah, forget it. Oh, so what? You just... Dengan percaya dirinya, Danny menerima tantangan itu dengan menggunakan mobil sport miliknya demi mengalahkan Tony di balapan liar. Walaupun temannya yang bernama Mike sudah memperingatkan bahwa ini bukan hari yang baik, apalagi polisi sudah mengetahui balapan liar mereka. Namun karena gejolak amarahnya yang membara, balapan pun dimulai. I'm not gonna let this punk make me look bad. Who cares what these people think? Danny yang menggunakan mobil jenis Subaru Impreza ngabret melawan Mitsubishi Lancer Evo 10 milik Tony yang menggelegar langsung gaspol di lintasan. Namun tidak lama kemudian, polisi yang mengetahui hal itu langsung menghentikan kegilaan mereka, kemudian Danny pun ditangkap. Karena backingan dari ibu dan bapak tirinya yang kaya raya, Danny tak butuh waktu lama untuk bisa bebas. Diketahui ibu Danny bernama Lisa yang sudah bercerai dari bapak kandungnya. Namun dari kejadian itu, Danny keluar dari STM Racing karena kesalahan yang telah dia lakukan. Dari situlah bapak tiri Danny yang bernama Joe menyuruh Lisa untuk mengirim ke bapak kandungnya karena mereka sudah muak dengan kebandelan Danny. I have done everything I can think of, and I don't know what else. So you're gonna send me to go live with a guy that I haven't seen in 5 years? What? You need to make a clean break. Put all. Keesokan harinya Danny dijemput oleh bapak kandungnya yang bernama Frank Krager. Danny sebenarnya menolak ajakan tersebut karena kegagalan Frank dalam berumah tangga serta kehidupan sebagai pemabuk berat. Feel good. Dengan berat hati, Danny membawa Subaru Impreza Double berwarna putih akhirnya pergi. Diketahui Frank merupakan legenda balap di kejuaraan NASCAR yang populer pada masanya. Di dalam perjalanan keduanya terlihat canggung, dan mau bagaimana lagi, Danny harus menerima dan mengawali kehidupan barunya di kota Bradford bersama bapak kandungnya. Get up! A heck of a guy, that stepfather of yours. I bought him myself. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di bengkel mobil milik Frank. Ternyata selama ini Frank menghabiskan masa kejayaannya di bengkel itu, dan disinilah tempat Danny akan tinggal serta akan masuk sekolah baru sebagai siswa pindahan. My license is restricted. I can drive to work and school. My humble abode. Pagi harinya, di suatu jalan diperlihatkan dua orang yang hendak pergi ke sekolah bernama Harry dan juga Max dengan mengendarai Honda Civic X-Cup 2006. Tidak lama kemudian datang seorang yang bernama Jack dengan menggunakan mobil Ford Mustang GT berwarna hitam yang mengajaknya balapan. Namun gebetannya yang bernama Jessica menolak karena takut kebut-kebutan. Can we not do this, please?
Ternyata Jack berhasil mendahului Honda Civic itu dengan barbar. Usut punya usut, Jack ini anak dari seorang legenda balap yang sangat terhonor bernama Jimmy dan memiliki bengkel besar di kota Bradford. Lalu Danny terlihat memasuki sekolah SMK, ternyata Jack juga sekolah di sana. Disinilah akan terjadi perseteruan dua anak dari legenda balap. Di sekolah kejurusan otomotif itu, secara kebetulan mereka berdua ternyata satu kelas pada saat gurunya bernama Mr. Biggs menanyakan tentang variable timing magnetik yang sulit itu. Danny dengan jenius berhasil menjawabnya. Valve timing by using torsional energy to rotate the cam. You will participate. You understand? Yes, sir. Dari situlah teman satu kelas mengetahui bahwa Danny merupakan anak dari legenda balap, yaitu Frank. Namun Jack mencemongkan kalau Frank itu pembalap gagal dan bermental pecundang, satu level di bawah ayahnya. Max dan juga Harry kagum secara bersimpati kepada Danny, lalu mengajak Danny di suatu event drag racing star sekolah di kota Bradford, dan Danny pun meminta formulir ke Mr. Biggs. Uh-oh, boys. Another hopeful. Have your dad sign it. Get it back to me. Sepulang dari sekolah, Danny bertemu dengan cewek yang sangat aduhai, yaitu Jessica. Ia juga sebagai siswa pindahan dari sekolah lain. Jessica lalu mengajak Danny ikut pada peserta malam nanti. Kemudian Danny meminta izin kepada ayahnya, akan tetapi karena alasan keamanannya, ayahnya pun tidak memberi izin. Namun saat ayahnya lengah, Danny kabur dan pergi dengan memakai mobil baru miliknya. Di pesta itu terlihat Max dan juga Harry hadir sebagai tamu undangan. Ternyata secara diam-diam si Jessica ini mengagumi dan menyukai Danny. Jack yang melihat itu iri dan sensi, langsung menyebut Jessica pelacur. Dan disinilah awal perseteruan Jack dan Danny, sampai baku hantam pun tak dapat terelakkan lagi. Karena Danny berjiwa anak STM, dia tak gentar sparring dengan melawan 3 orang. Walaupun seketika itu Danny langsung capcus kabur mengendarai mobilnya. Di tempat lain, Frank yang kala itu sedang asik mengobrol dengan Mr. Biggs, ternyata mereka ini CS berat dalam dunia balapan. Mr. Biggs sangat bangga mempunyai murid yang sangat jenius, juga anak dari CS-nya itu. Namun tak lama, tiba-tiba dari arah jendela terlihat Danny yang mengebut di jalan mereka. Menyadari kalau Danny masih bandel. Ya namanya juga anak muda ya kan. Sementara itu Danny masih dikejar oleh Jack yang marah besar. Sampai akhirnya Danny berbelok dan berhasil kabur. Keesokan harinya Danny diantar ayahnya pergi ke sekolah karena mobilnya mengalami kerusakan pada malam tadi. Di sekolah Danny menjadi perbincangan hangat karena dapat menaklukkan Jack bergelar preman sekolah, juga raja jalanan. Mendengar hal itu, Jack merasa geram, ternyata berniat untuk balas dendam. Di tengah kegaduhan itu, datang Mr. Biggs dan langsung melerai keduanya dengan mengajukan opsi untuk menyelesaikan di balapan saja. See you outside school. And keep your racing off the streets. Sepulang sekolah, Danny langsung menemui ayahnya, lalu meminta izin untuk mendatangi formulir event balapan nanti. Namun ayahnya tidak menyetujuinya karena semalam juga terlihat ceroboh. Danny dengan kesal mendengar hal itu, lalu dia melampiaskannya dengan pergi kencan dengan Jessica serta menebeng pada mobil Ford miliknya. Di dalam mobil mereka hilap sampai bercupang ria. Waduh, madep.
good from a geographical standpoint. Unlike most girls. Hey, you said that, not me. Keesokan harinya dalam bengkel, atas kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, Frank memperbaiki mobil Danny yang rusak lalu menyuruhnya untuk membeli onderdil di bengkel besar yang merupakan rival abadinya. It's too late to drive all the way to Pep Boys. Setibanya di sana, Danny terkejut melihat mobil Jack yang sedang disetting akan balap liar. Karena faktanya, pemilik bengkel besar itu adalah Jimmy, ayah dari Jack. Karena ingin melihat perform Jack balapan, lalu Danny menelpon Jessica untuk membatalkan kencannya dengan beralasan lembur sebagai kuda di bengkelnya. Actually, I don't think. Yeah, sure. Thank you. I'm sorry, Jess. Can we do? Scene kemudian berpindah saat Danny, Max, dan juga Harry sedang menikmati balapan liar. Namun apesnya temannya Jessica bernama Rachel melaporkan pada Jessica jika sebenarnya Danny berbohong padanya. Kemudian anak buahnya si Jack mempergokinya. Jack yang mengetahui hal itu langsung mengolok-ngolok kalau ayahnya seorang pecundang di lintasan balap. Amarah Danny tak terbendung lagi sampai akhirnya Danny menantang Jack untuk balapan. Want a race? Come on. Got a few hours before the bars close and you had to surprise me at first. I was like, this is that loser Frank Kruger's kid? Mereka langsung gaspol dengan mengendarai mobil yang sama karena settingan mobil Jack yang lebih gahar. Danny berhasil dipecundanginya. Tiba-tiba polisi datang membuat semua yang ada di lintasan kocar-kacir. Jessica yang melihat Danny dari kejauhan yang terlihat marah dan kesal karena sudah berbohong padanya. Jessica! I almost had you and you know it. Almost doesn't count. Keesokan harinya, Frank terlihat selesai berbelanja dengan mengendarai mobil kesayangannya yang dulu pernah menemani Danny sewaktu kecil. Di suatu perempatan, Frank bertemu dengan rival abadinya yang juga owner bengkel terbesar yaitu Jimmy. Jimmy mengejek Frank bahwa Danny tidak akan bisa mengalahkan Jack, anak kesayangannya. Dengan santai, Frank menutup omong kosongnya dengan balapan yang sangat edun. Dengan mesin ngajuaknya, Frank berhasil mempercundangi Jimmy si mulut besar itu. Dan di malam harinya, Danny mendatangi sebuah rumah si cantik Jessica, bermaksud untuk meminta maaf. Jessica yang masih marah menolak permintaan maafnya. Di waktu yang sama sedang asik mengobrol, anak buah si Jack menyusup secara diam-diam yang membagongkan. Mereka merusak mobil si Danny dengan memutuskan kabel rem mobilnya. You giving me a hard time. If that's how you feel, then I had a sponsorship. A really big one. I screwed up, but I didn't go there to race. Danny pulang dengan pikiran amburadul, bukan hanya kandas percintaan, Danny juga kepikiran masalah penceraian orang tuanya. Dengan perasaan kacau, Danny memicu mobil dengan kecepatan penuh, sampai akhirnya mobilnya sulit dikendalikan hingga terjadi kecelakaan. Lalu Danny meminta pertolongan ayahnya. Sampai sana Danny menjelaskan jika ada seseorang yang memutuskan selang rem sampai dia celaka. Frank tidak percaya begitu saja dan langsung memarahi Danny. Dari kejadian itu, Danny menelpon ibunya meminta untuk bisa kembali pulang, namun ibunya menolak karena Frank tetap ingin bersama Danny. Mom? Danny, I love you. I love you too. No, that is not true. It was his idea for... Mendengar hal itu, Frank merasa kasihan serta mencoba meminta maaf karena bagaimanapun selama ini mereka sadar bukan anak dan ayah yang baik. Keesokan harinya, Frank memperbaiki mobil itu dan ternyata apa yang dikata Danny itu benar. Bahwa selang rem mobil itu ada yang memotong. Frank pun langsung berkata itu pasti komplotan anak buah Jimmy. Hey, kid. Son of a...
Kini Dani terlihat sangat semangat untuk event balapan. Harry dan Meg ditunjuk menjadi tim pedoknya. Jessica juga terlihat kembali pada pelukan Dani, hingga akhirnya mereka mencoba merakit ulang mobilnya. Masalah baru pun datang karena mereka kekurangan dana untuk mendobrak mesin gahar yang membutuhkan sebanyak spare part. We'll regroup tomorrow. Remember, radiator support, 2 A-arms, intercooler. Kali ini Frank dengan jiwa bijaksana sebagai seorang ayah, dia menjual mobil kesayangannya untuk membeli spare part yang dibutuhkan mobil balapnya. Mereka bekerja dengan keras dan cepat untuk menyeting mobil baru yang gahar hasil racikan dari si legenda balap. Just think about turning this place into an import shop. Mereka pun menuju area balap drag antar sekolah STM itu masing-masing. Para pembalap dari berbagai sekolah saling menunjukkan kecepatannya untuk mendapatkan hasil kualifikasi. Dani yang akan melawan si Alex, perwakilan dari STM. Alex yang menggunakan mobil Mustang klasik tahun 1966. Kesalahan terjadi saat Dani memulai start. Dia telat memacu mobilnya sampai akhirnya dia kalah. Kruger stumbles off the starting line and the Mustang is gone. Look at that burnout. Dodd is getting those. And no. Frank mencoba memberi semangat karena terlihat Dani yang begitu gugup. Di sisi lain, Jack dan Migui, perwakilan tim Kendall, memakai mobil Ford Mustang GT melaju dengan kemenangannya. 4-2 a little too hard, and that car's going home. Selanjutnya Dani harus melawan Kevin dengan memakai mobil Chevy Nova 1968. Atas semangat baru, Dani berhasil mengalahkannya dan berhak melaju ke semifinal. Hingga akhirnya di semifinal, Dani melawan Migui dengan menggunakan truk drag sangat gahar itu. Namun Frank meyakinkan truk itu gahar di awal saja. Di sini jika Dani berhasil memenangkan pertandingan, ia berhak melaju ke final yang sudah ditunggu oleh Jack. Akhirnya Dani berhasil mengalahkan truk milik si Migui yang meyakinkan jika Honda Subaru miliknya bisa digeber semaksimal mungkin. Di pihak lawan, Jack dan tim optimis jika mobil Ford Mustang GT miliknya dapat mempercundangi si Dani dan tim. Finalis ini menjadi adu gengsi kelas tinggi di mana masing-masing tim bengkel menjadi paling hebat serta mempunyai reputasi yang tinggi dan balapan pun dimulai. You have to be lightning fast to do it. There's no room for throttle. In turbo cars, it keeps the engine at full power. Sebelum balapan, Frank sempat memberitahu trik dengan cara mengoper gigi tanpa menurunkan akselerasi gas yang bisa mengalahkan Ford Mustang GT itu. Walau berisiko tinggi dan tanpa diduga, tiba-tiba boom! Jack mengalami kecelakaan yang parah karena mobil Ford Mustang GT-nya overhead. Sampai mobil itu meledak dengan cepat, Dani berhenti dan segera menolong si Jack yang lagi kesusahan walaupun keduanya saling bermusuhan. Semua tim menghampiri Jack hingga si Jack terselamatkan. Di sana terlihat catatan waktu hasil pertandingan menunjukkan bahwa mobil Subaru milik Dani menjadi yang tercepat. Karena hal itu, Dani menobatkan sebagai event drag racing antar sekolah STM hingga akhirnya tamat. Bagaimana seru kan filmnya? Jangan lupa masih ada Born to Race kedua setelah ini, ditunggu. Oke guys. Oke, pesan yang bisa saya ambil di film kali ini adalah apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik. So, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika salah kata maupun ucapan. Dukung channel ini untuk terus berkembang. See you next time. Bye-bye.